Jadi dia nongkrong sambil nunggu ombak, lihat-lihat wave. Kopi itu kayaknya kayak booster untuk anak-anak surfing kayak gitu. Oke, aku Yuwa. Aku di BGS Bali sebagai marketing di sini. Aku udah join dari 2019 akhir sampai sekarang ya masih eksis lah di sini. BGS ini dari tahun 2014 ya, 2013 akhir lah. Itu berawal dari si Pak Jordan sama si Pak Komang itu teman surfing. Mereka sering surfing bareng dan Komang itu masih kerja di warung kakaknya di Uluwatu yang namanya Guero. Dan suatu malam si Pak Jordan ke bar, mungkin kayak dia melihat peluang yang bagus ini di Bali untuk buat bisnis. Ketemulah Pak Komang untuk ngobrol-ngobrol masalah bisnis. Cuman pada saat itu Pak Komang mungkin agak ragu ya, tapi Pak Jordan bilang maunya jadi partnership aja gitu. Dan akhirnya Pak Komang setuju, dan akhirnya mereka memilih di Dreamland Store yang sekarang ini masih ada. Itu yang pertama. Awalnya sih itu jual merchandise ya, karena Pak Jordan pun basicnya dia dulu ada punya brand di Kanada namanya Ecumenic. Sempat dia bawa ke Bali juga. Dia lihat peluangnya bagus juga nih untuk merchandise. Dan kebetulan si Pak Jordan pun suka surfing. Jadi bagaimana caranya menyatukan semua itu, merchandise sama surfing. Dan kopi itu sebenarnya cuma penemannya untuk awalnya. Jadi dia nongkrong sambil nunggu ombak, lihat-lihat wave. Jadi kopi itu kayaknya kayak booster untuk anak-anak surfing kayak gitu. Jadi semua itu jalan beriringan waktu aja sih. Nggak diawali dengan nggak sengaja aja. Dan akhirnya kita ketemunya konsepnya di sana. Jadi orang-orang ngumpul sebelum berangkat surfing, ngopi dulu yuk kayak gitu. Untuk booster energi mereka, kayak gitu sih. Banyak bule yang bilang bagus itu sih. Ya bagus juga sih, gampang diingat. Cuman awalnya itu namanya itu Bukit. Karena letak pertama BGS itu di Bukit Ungasan. Dan seiring tahun kita expand di Canggu, di Uluwatu. Akhirnya nama itu berubah general menjadi Bali. Dan sekarang pun namanya Bali General Supply. Seperti itu sih awalnya. Itu awalnya itu di Dreamland 2013 akhir, buka pertama kali dengan store yang sederhana, kayak tempat-tempat nongkrong itu aja. Terus mulai melihat peluang sepertinya Pak Jordan di tahun 2017-2018 bukanya di Canggu. Canggu pun sama, konsepnya masih nggak begitu banyak barang, cuman paling beberapa papan surfing dan kopi seperti itu. Dan buka lagi di sekitar 2019 akhir ya, di Uluwatu. Nah, kita bertahan 3 konsep itu. 2019 pas pandemi, semua toko susah untuk dine-in. Kita yang agak bisa sedikit dine-in seperti itulah. Nah, kita justru hype-nya BGS itu di pas pandemi. Ya, terutama di Canggu. Mungkin orang-orang pada stuck di Canggu ya, sama Uluwatu juga sih. Itu. Orang Ubud pindah ke Uluwatu, dan orang-orang Canggu yang memang stuck di sana
Melihat peluang itu, kemudian kita kebetulan join di acara surfing dunia namanya WSL, World Surf League. Itu adanya di Jilen, Banyuwangi. Nah, di sana kayak Pak Jordan melihat peluangnya gimana memperkenalkan BGS ini di mata internasional, apalagi untuk sport-sport internasional seperti itu. Kita join sama Jawa Jiwa Resort. Itu kita join sana untuk memperkenalkan saja sih awalnya. Tapi karena lihatnya bagus nih diterima di sana, jadi kita expand di sana juga. Tapi kita join sama si Jawa Jiwa Resort. Nah, seperti itu. Terus di 2000, kayaknya 6 bulan atau 8 bulan setelahnya, kita expand ke Ubud lagi. Di Ubud kita nyari pasar skate sih sebenarnya, komunitas skate. Walaupun di sana banyak yang yoga juga ya. Tapi kebanyakan sekarang sih tamunya mix antara yoga dan anak-anak skate gitu. Itu di 2022 awal ya. Dan yang terakhir kita buka ini tahun lalu di 2024 di bulan Agustus. Tuh. Di sini kita misinya sih bangkitin Kuta yang sudah lama tenggelam ya, kadang-kadang COVID itu. Dengan cara kita banyakin aktivitas di sini, terutama musik dan skate. Kita pun punya mini ramp di sini untuk bebas free untuk anak-anak skate main. Kalau konsep sih semua sama aja ya, cuman dibedain produk yang kita jual di masing-masing store. Jadi di Dreamland Store itu semua produk yang ada di web semuanya ada di sana. Jadi dari quantity papan surfing lebih banyak di sana. Untuk store yang lain menyesuaikan paling display doang kayak papan 1 atau 2 di masing-masing store. Overall konsepnya sama, konsep bangunannya pun sama. Itu monokrom dan industrial kayak gitu aja. Kendala yang signifikan sih nggak ada ya, cuman kendalanya mungkin mempertahankan style customer service kita. Kita konsepnya homey nih, pertemanan, komunitas gitu. Kendalanya karena banyak yang come and go untuk staffnya, jadi mungkin kita lebih mengadakan training lagi supaya si barista baru itu tahu konsep kita kayak gini loh, nggak yang memang formal banget. Itu aja sih selama ini kendala kita. Sini kita kalau di kopinya tuh orang-orang tahu almond milk kita ya. Almond milk kita itu kan homemade. Ada resep tersendiri yang kita punya. Jadi beda sama almond milk yang di coffee shop yang lain. Tuh. Jadi awalnya mereka penasaran sama almond milk kita. Kayak gimana sih? Dan kebetulan juga mereka itu kebanyakan sih sasaran kita sama orang surfing. Yang dimana balik lagi mereka butuh energi sebelum surfing. Jadi saya rasa almond milk yang membuat kita tenar selama ini. Ya, selain kopi sih kita ada minum alkohol juga, bir. Kebetulan kita juga kolaborasi dengan Island Brew, salah satu craft beer besar juga di Bali. Itu kita udah join selama 3 tahun sih dengan Island Brew. Dan signature drink kita ada 2 sih sekarang. Kita ada espresso chill dan es caramel macchiato. Itu favorit juga sih. Espresso chillnya untuk si bule, orang internasional, dan si es caramel macchiato-nya kebanyakan orang-orang lokal. Seneng banget yang manis-manis gitu. Makanan sih sejauh ini kita ada pastries dan smoothie bowl ya, untuk breakfast. Itu sih. Itu pun makanan sekitar 70% pastry homemade dari kita. Sisanya kita collab sama vendor lain.
Smoothie bowl pun dari kita juga. Kalau di Canggu sih dia buka tuh jam 6.30. Tamu tuh udah biasanya ada 5-10 orang sudah ada ngantri sebelum kita buka di sana. Karena apa? Di sana banyak aktivitas seperti orang nge-gym, orang lari, orang surfing. Jadi startnya tuh 6:30 baru buka kita ada, jam 9 itu peak hoursnya, dan mungkin sekitar sejam 2 jam, jam 11 agak cooling down sebentar, dan sesi keduanya mungkin jam 12 ke jam 1 itu ada lagi, sekitar 2 jam, cooling down lagi, dan seterusnya sampai malam, sama continue seperti itu aja sih. Mau di hari apapun sama aja. Selama ini sih awalnya kita collab sama Faisal ya, Faisal surfboard sama DHD surfboard. Dan 2 tahun ke belakang ada masuk brand baru namanya Sub-I. Fans sendiri kita sebagai authorized dealer joinnya sekitar 2021 kalau saya nggak salah ya, 2021. Awalnya kita yang ingin mengajukan untuk membuat skateball di Dreamland. Kita punya lahan di belakang, tapi dengan syarat kita harus jual produk fans. Nah, selama ini penjualannya sih bagus sih. Mungkin kedepannya setahun lagi kita bakal punya skateball yang besar di Dreamland. Kita sih dulu ada games ya di BGS itu kita namanya itu Punk Rock Bingo. Itu kayak games tebak-tebak nama band, kayak permainan bingo pada umumnya, dan ada hadiahnya seperti itu. Itu durasinya kurang lebih 2 jam ya. Itu sempat berjalan selama BGS dari 2014, setiap hari Jumat weekend. Itu kurang lebih berjalan mungkin sampai 2019 dan vakum. Akhirnya kita munculin lagi di tahun 2022 dengan adanya gigs konser musik di Dreamland. Itu. Tapi sekarang Punk Rock Bingo itu udah kayaknya kita nggak angkat lagi sementara, karena di Kuto ini tempatnya kita lebih fokus ke konser musik aja sih. Udah start dari Agustus 2024 sampai sekarang setiap bulan kita punya regular konser musik. Kita itu udah pernah ngundang ada Hydrant, ada Jangar, ada Soul Food, ada Gold Voice, dan lokal-lokal indie band yang lainnya. Oke, kalau di Dreamland itu bukanya jam 6.30 pagi sampai jam 10 malam. Itu di Dreamland Store, lokasinya di Bukit Ungasan. Yang kedua ada di Uluwatu, itu operasional bukanya sama jam 6.30 sampai jam 10. Itu di Labuan Said. Yang ketiga ada di Kuta. Kuta itu lebih late dia, jam 7 pagi sampai jam 10. Tepatnya di Legian. Yang keempat ada di Canggu. Canggu itu bukanya sama 6.30 sampai jam 10 malam di Batu Bolong. Yang kelima ada di Ubud, itu di Jalan Penestanan, dekatnya Museum Mario Blanco. Itu bukanya sama 6.30, cuman close-nya lebih awal jam 9. Dan yang terakhir ada di Jilen Banyuwangi. Dia join sama Jawa Jiwa Resort, bukanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Di tengah hutan Alas Purwo.